Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi beberapa waktu berselang ada sebuah kabar yang sangat menggembirakan khususnya buat warga Jawa Barat, yang mana memang kabar ini sangat menggembirakan ya teman-teman, di mana Kang Deddy Mulyadi atau yang lebih populernya sebagai dipanggilnya julukannya Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat kita saat ini, merealisasikan program untuk penanganan kenakalan remaja yang terjadi di Jawa Barat. Jadi Kang Deddy ini saat ini telah berkoordinasi dengan Bupati Purwakarta ya, yaitu Bapak Saiful Bahri bin Zain, untuk kemudian merealisasikan program untuk mengatasi kenakalan remaja di Jawa Barat. Yang program percontohannya ini sekarang lagi direalisasikan di Kabupaten Purwakarta, yang mana memang kemudian yang ditargetkan ini adalah 40 siswa yang memang setara dengan SMP, yang kemudian akan dididik di barak militer di Batalion Armet 1 Purwakarta. Yang jelas teman-teman, programnya nggak seperti banyak yang kemudian dibicarakan oleh para analis ya, pengamat yang sepertinya mengkritisi programnya Kang Deddy. Kalau saya sendiri sih ini real ya, ini betul-betul nyata, sesuatu nggak sekedar diskusi omong-omong ataupun kemudian retorika. Kang Deddy ada gagasan, ada program, langsung direalisasikan gitu kan, tanpa babi bu, tanpa banyak kemudian teori, langsung direalisasikan. Dan memang dari 40 siswa yang akan dikirim ke barak militer Batalion Armet 1 Purwakarta ini, yang hadir cuman 39 ya, karena yang satu di orang tuanya hadir tapi anaknya nggak hadir. Yang memang mereka kemudian, kalau saya lihat ketika wawancara Kang Deddy Mulyadi dengan para orang tua siswa, rata-rata memiliki masalah ya, masalah dengan orang tuanya, dengan lingkungan, biasanya yang terkait dengan kenakalan remaja. Ada yang memang ibu-ibu yang nitipkan putranya di situ karena kemudian ketika dua orang tua anak tersebut meninggal ikut neneknya, anaknya males sekolah, bangunnya siang gitu kan. Ada bapak-bapak yang menitipkan anaknya ketika diwawancarai Kang Deddy karena masih SMP tapi udah sering merokok segala macam. Nah ini memang mereka sepertinya memang sukarela kan dititipkan di sini, dan pembiayanya akan selama targetnya ini kan pendidikannya 14 hari ini akan ditanggung oleh Pemda Kabupaten Purwakarta. Yang jelas sekali memang ini suatu program yang sangat luar biasa untuk menangani kenakalan remaja yang memang semakin hari semakin menjadi ya di Jawa Barat. Karena memang kan kesininya banyak sekali anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor, yang kemudian terjadinya tawuran gitu kan, menyerang orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Dan terakhir kan memang kasusnya juga ada yang sampai geng motor berantem, berkonflik dengan tukang parkir di Garut ya kalau nggak salah, sampai kemudian berakibat fatal, meninggal dunia itu kan korbannya. Penjaga parkirnya yang ironisnya mau menikah pasca lebaran kemarin ya, di bulan puasa. Ini kan memang problematika ya saat ini, memang khususnya di Jawa Barat tuh banyak sekali ya kasus-kasus kenakalan remaja yang terkait dengan geng motor. Yang jelas teman-teman, memang susah kalau kemudian ini penanganan seperti itu memang kemudian cuman kepada pihak yang berwajib. Pihak berwajib dari kepolisian tentunya akan menangkap ya tentunya yang memang kemudian sampai kemudian aturannya melanggar undang-undang, seperti kasus pidana sampai korban jiwa segala macam. Tapi kalau yang masih di bawah umur kan mungkin ditahan juga nanti akan dikeluarkan. Dan ini sepertinya juga nggak efektif gitu kan. Dan programnya Kang Deddy ini jelas-jelas saya pikir saya sangat efektif sekali, saya yakin, karena ini programnya kan 14 hari ini uji cobanya, yang mana memang diterima langsung ya para siswa oleh Komandan Batalion 1 Armet Purwakarta, yaitu Kolonel Roni Junaidi, yang mana memang tahapan-tahapannya di situ para siswa ketika masuk pun orang tuanya menyerahkan para siswa secara sukarela dengan tanda tangani pernyataan di atas materai kesukarelaan mereka, kemudian untuk menitipkan anak mereka untuk dididik ya di Batalion Armet 1 Purwakarta ini.
Tentunya ini juga nggak sembarangan. Sebelum masuk mereka pun diperiksa secara medis dulu, pemeriksaan medis apakah mereka betul-betul siap, nggak dalam kondisi sakit untuk menjalani pendidikan yang 14 hari itu. Dan setelah itu ada juga pemeriksaan psikologi gitu kan, untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami, psikis yang dialami para calon peserta didik ini. Yang jelas dijelaskan oleh Kolonel Roni Junaidi, materi pendidikannya juga di situ adalah wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, gitu kan. Kemudian tentang kedisiplinan dan etika, yang ini memang materi-materi yang dibutuhkan oleh anak-anak remaja yang memang saat ini memang terlibat dalam masalah kenakalan remaja di situ, gitu kan. Dan harapannya memang akan memberikan efek gitu kan terhadap anak-anak ini, karena ini 14 hari dan barak-baraknya juga sudah disiapkan. Barak-baraknya di sini adalah barak untuk makan dan kemudian untuk pembelajaran gitu kan, sudah disiapkan sekitar 30 barak. Dan diberitakan juga oleh Kang Deddy Mulyadi ini juga nanti melalui Bupatinya Purwakarta ini jelasin ya, Pak Saiful Bahri bin Zain ini, bahwasanya nanti guru-guru juga akan tetap datang ke situ untuk memberikan pembelajaran ya, pelajaran sekolah mereka gitu kan. Yang jelas ini program sangat luar biasa, tapi lagi-lagi program-program yang realistis seperti ini, program-program yang memang manfaatnya kemudian bisa dirasakan oleh warga Jawa Barat gitu kan. Kalau saya lihat pagi tadi di salah satu media langsung ada yang memang kemudian mengkritisi, ya wajar lah gitu kan. Banyak yang kemudian mengkritisi lah gitu, kurang setuju segala macam. Saya nggak ngerti gitu kan, kalau kemudian ada memang tokoh kayak Kang Deddy Mulyadi yang ide dan gagasannya luar biasa dan langsung kemudian dia praktek di situ ya, direalisasikan, ini sangat luar biasa sekali. Harusnya sih diapresiasi, harusnya didukung. Dan kita kan belum tahu hasilnya, moga-moga hasilnya positif gitu kan. Dan yang jelas orang tua murid yang menitipkan putra putrinya, bahkan ada nenek-nenek yang menitipkan cucunya di situ kan, harapannya besar. Dia menitipkan dengan sukarela, dengan harapan yang besar gitu kan. Dan biayanya pun ditanggung masih saat ini oleh Pemda Purwakarta. Ini suatu hal yang sangat positif gitu kan. Tapi lagi-lagi memang ya seperti itulah, di negeri Konoha ada aja kemudian yang mengkritisi Kang Deddy, alasannya segala macam lah. Gimana masalah psikisnya anak yang dititipkan di situ, yang mereka ini bermasalah ya gitu kan. Dan bahkan ketika mau masuk kan sudah diperiksa dulu kesehatan mereka, psikis mereka, ada pemeriksaan pemeriksaan psikologi mereka di situ. Ini jelas program yang sangat positif dan saya pikir luar biasa sekali. Plus angkat topi untuk Kang Deddy Mulyadi. Ini program-programnya nggak cuma teori-teori, nggak sekedar ngobrol-ngobrol di podcast atau ngobrol-ngobrol di forum diskusi. Kang Deddy langsung ada ide, gagasan, langsung direalisasikan. Kalau namanya hasil ya namanya kita ini adalah merupakan suatu bentuk usaha gitu kan. Yang jelas ini suatu bentuk usaha di mana kemudian pemerintah itu hadir ya, di mana warganya memang untuk memperbaiki, untuk membenahi masalah-masalah yang terjadi di wilayahnya gitu kan. Dan wilayah Jawa Barat ini salah satu problem terbesarnya adalah kemudian kenakalan remaja. Dan ini kalau nggak diatasi kan memang semakin kesana semakin merembet, semakin mereka besar gitu kan. Yang biasanya cuma nongkrong-nongkrong, terus nggak masuk sekolah, merokok, kesananya miras, tawuran. Ketika mereka dewasa pastinya juga bisa kemudian kalau nggak cepat ditanggulangi, besarnya juga akan bermasalah. Dan ini merupakan bentuk solusi dari seorang kepala daerah Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa, yang lagi-lagi memang nggak sekedar omon-omon, nggak sekedar pencitraan, nggak sekedar bikin konten, tapi kemudian ada ide, gagasan, direalisasikan. Masalah hasil semuanya ini adalah dalam tahapan usaha. Yang jelas pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi dengan koordinasinya dengan Bupati Purwakarta, ini program percontohan sudah melakukan upaya ya, usaha nyata di situ. Nah itu aja teman-teman, kalau menurut teman-teman netizen analisanya teman-teman tentang program yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi di
Purwakarta nih program percontohan. Silahkan teman-teman tulis analisanya di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman seneng ngumpul-ngumpul bahasan-bahasan di konten saya, monggo silahkan press bell ya biar teman-teman dapat notifikasi kalau kemudian saya bikin konten yang baru. Begitu juga jangan lupa subscribe kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke gitu teman-teman. Akhir kata salam seduluran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.